Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ini udah pada bergabung belum? Udah pukul 16.04 nih. Halo, Assalamualaikum. Ayu dia. Nadine. Ini pada mana nih? Nadine, salam. Ayo di audio Din di kan ya videonya kalau juga di ya. Ayo unmute biar Mbak Hanum tahu nih. Ini kalian berarti 12 mangsa ya? Sudah bisa dimulai? Yuk, bisa dimulai ya. Oke, kita langsung bahas ke kisi-kisi ya, karena kalian kelas 12 Mansa. Ini kebetulan saya tadi udah ini di layar sudah kelihatan ya, ke kisi-kisi yang sudah dikirimkan ke saya. Besok itu terbatas program, terus ada menjodohkan BS dan uraian 5 soal. Nah, itu bisa dilihat di layar. Saya juga sambil buka. Kalau ada pertanyaan apa kurang paham, bisa langsung diobrolin lewat, langsung jangan di mute ya, audio yang kalau mau tanya, menjawab apapun itu langsung berbicara aja, nggak usah lewat chat, nggak apa-apa. Uh, Kisi-kisi ini kira-kira akan mau dibahas urean dulu atau pilgada. Boleh deh, chat aja. Pengennya mau dibahas yang atau pilgada dulu. Boleh sih. Ya, pesan kirim pesan aja, enggak boleh kalau tidak mau mengeluarkan. Urayan dulu, Nadine Mbak. itu tadi. Nadine, halo Nadine. Iya, Mbak. Yang urayan dulu boleh? Oke. Itu siapa tadi yang ngomong ngobrol? Siapa nggak? Siapa nih? Nadine, Mbak. Nadine. Oke. Makasih, Mbak. Ya, saya bisa dulu ya. Mbak, itu yang nomor 42 kata Umar, jadinya yang kata serapan.
nanti dibahas ya. Kenapa kalian lewat chat terus? Uh, videonya jangan di unmute ya, nggak apa-apa kita di sini sharing-sharing sama-sama baca sama Mbak Hani. Oke, kita lanjut ya, bahas yang urean dulu katanya tadi. Urean dulu berarti besok tuh ada 5 soal ya. Nomor 41 sampai 45 nih. Nah, nomor 41 tuh mengevaluasi kalimat efek. Nah, teman-teman di sini udah tahu belum tentang kalimat efektif tuh kalimat yang seperti apa nih? Kalimat efektif itu dari zaman SD kita sudah belajar tentang itu. Di SMP SMA kita hanya mengulang tentang itu ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Itu penjelasan dari kita zaman SD dulu ya. Nah, sekarang di SMA kita harus lebih mengenal tentang kalimat efektif itu seperti apa, gitu ya. Coba kita lihat. Ini Mbak Hani share screen dulu ya tentang syarat-syarat kalimat efektif itu juga benar ya. Oke, saya nyoba share screen dulu ya. Sudah muncul belum teman-teman Google di layar ya? Oke, kita belajar kalimat efektif terlebih dahulu. Kalimat efektif seperti apa sih, Mbak? Oke, efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan dari penulis secara jelas, tepat, dan mudah dipahami. Jadi teman-teman, selain ada syarat-syarat kalimat efektif, itu ada namanya ciri-ciri kalimat efektif. Nah, ciri-ciri kalimat itu bisa efektif itu ada 5, ya. Terdapat kesepakatan struktur, kata-katanya harus ingat, kesejajaran bentuk, ketegasan makna, dan kelogisan. Nah, kalimat itu bisa disebut kalimat efektif itu mempunyai ciri-ciri itu. Kita bahas yang pertama dulu ya, kesepadanan struktur. Struktur kalimat itu harus logis. Maksudnya, dalam kalimat minimal harus terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Mbak, kalau nggak ada subjeknya, apakah itu disebut kalimat efektif? Jelas tidak ya. Mbak, kalau tidak ada predikatnya, apakah itu disebut kalimat efektif? Jelas tidak. Jadi minimal kalimat itu harus punya satu subjek dan satu predikat. Atau objek dan keterangan itu bisa dikesampingkan ada satu subjek dan satu predikat. Terus kata-kata itu harus hemat teman-teman. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang mubazir atau berlebihan. Mengulang kata yang itu juga tidak usah. Yang terus dari awal sampai akhir. Nah, itulah. Jadi nggak usah terus kesejajaran bentuk menggunakan bentuk imbuhan atau bentuk yang sama pada unsur-unsur yang setara. Jadi imbuhannya tuh ya misal memberi berhubungan itu harus tepat gitu. Terus maknanya ya ambigu. Di sini ada ambigu. Ambigu itu apa teman-teman? Boleh di komen aja ya, nggak apa-apa kita belajar bersama-sama. Ambigu itu adalah apa? Makna kan? Ayo, bisa jangan di mute. Ambigu itu apa teman-teman? Makna ganda ya. Lanjut ke lagi masuk akal logis gitu ya. Ter- Sesuai dengan judulnya. Misal judulnya itu atau temanya membahas tentang pendidikan. Berarti dari awal sampai akhir kita harus membahas pendidikan ya. Nggak mungkin dong kalau temanya pendidikan di tengah-tengah itu disisipi tentang kesehatan. Nah, jadi kan dia nggak logis ya. Maknanya jadi nggak logis. Terus kalimat efektif itu juga punya syarat teman-teman. Syarat kalimat efektif ini kayak
Eh, ini nanti bisa dicatat ya, biar kita les itu ada hasilnya. Ini kalimat efektif. Kita di sudah saya share tuh. Di situ. Ayo dikeluarkan suaranya yuk. Kelihatan nggak? Teman-teman. Ayo dia, Kelihatan, Mbak. kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak. Kelihatan nggak Ayu dia? Ya, teman-teman di komen ya, di komen bersuara ya kalian ya. Dia Kamelia, mana suaranya ini? Dia Kamelia, aman. Kata Mas. Di suaranya dia Mas pada diam-diam aja. Itu dia Kamelia. Tunggu ya, Mbak. Yeah. Kan Mbak Nadine. Nadine, suaranya ya Cihuli, coba Kenapa, Cihuli. Mbak? Cihuli, kelihatan nggak Cihuli? Yang ini kan bisa dicatat ya tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah ini ciri-ciri itu harus mengandung 5 unsur ini. Nah, sekarang kita lanjut ke syarat kalimat efektif. Um, Teman-teman dikeluarkan caranya aja ya. Biar Mbak ini gampang untuk berkomunikasi, kita let's-nya enak udah. Ya, kalimat efektif itu dengan ciri-ciri ya. Kelogisan dan kepaduan, idenya harus logis, masuk akal, unsur-unsurnya harus padu. Terus kesepakatan minimal harus ada subjek atau predikat, terus kalimatnya hemat, terus ketegasan dan kesejajaran, terus menggunakan pedoman umum ejaan Indonesia yang baik dan benar, bahasa-bahasa gaul dalam kalimat efektif. Gitu. Syarat kalimat efektif berarti ada berapa nih? Ada, link, ada berapa teman-teman? 5, Mbak. Betul, ada 5 ya. Nah, nanti setiap share screen yang sudah saya share, boleh difoto. Atau kalau kalian bawa catatan, boleh dicatat ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanya aja. Kita sharing-sharing aja di sini. Nah, syarat kalimat efektif di sini ada 5. Dan ciri-ciri kalimat efektif tadi ada 5. Jadi ciri-ciri dan syarat-syarat kalimat efektif itu hampir sama. Ada pertanyaan enggak terkait kalimat efektif? Aman ya? Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Ini Mbak Hanum punya contoh soalnya. Nanti kalian jawab ya, biar kita lesnya enak. Kelihatan ya? Nggak bisa, makanya cuma nggak bisa. Lanjut ya. Soal kalimat efektif.
Kalian yang benar seperti apa ya? Dalam surat nih. Menurut kalian, soal nomor satu ini, itu termasuk jenis kalimat efektif atau bukan? Nah, menurut kalian, ini termasuk jenis kalimat efektif atau bukan? Atas kalimatnya bunyinya atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah, menurut kalian ini termasuk jenis kalimat efektif atau bukan? Apa teman-teman jawabannya? Jenis kalimat efektif atau bukan? Di komen yuk. Di komen boleh. Orang suaranya boleh. Apa jawabannya teman-teman? Soal nomor satu dulu. Kalau nggak ada yang bersuara, Mbak Anu nggak lanjut. Yuk, soal nomor satu ini, kita dilihat di series. Itu menurut kalian, itu kalimat itu udah kalimat efektif belum? Gimana? Belum, Jawabannya? Mbak. Belum. Jawabannya apa? Belum efektif. Apa? Belum efektif. Belum efektif. Oke, bukan efektif ya. Bukan kalimat efektif. Betul, jawabannya betul. Ini kalimat ini merupakan tidak kalimat efektif. Saya merahkan ya. Karena tidak berarti merah. Kalau hijau berarti benar ya. Nah, jawaban yang benar kalau kalimat itu di kalimat efektif adalah gimana? Bunyinya gimana teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Kalau menjadi kalimat efektif diubah menjadi atas perhatiannya kami ucapkan terima spasi kasih. Jadi yang salah di mana? Di kata terima kasih. Harusnya dia harus dispasi teman-teman. Oh, kalau dia tanpa spasi, akhirnya dia jatuhnya menjadi kalimat tidak baku. Kalimat tidak baku kan masuk dalam unsur syarat kalimat efektif yang wajib dipenuhi. Nah, makanya kalimat ini menjadi tidak baku. Yang benar seperti ini ya. Oke. Soal nomor dua. Kalian nanti komen-komen aja ya. Komen bersuara di mute. Mute atau unmute? Mbak. Mbak Mbak Hanum punya soal lagi nih. Ini yang easy dulu ya. Saya mencontohkannya. Nanti ada tingkatannya.
Biar kalian tahu dulu konsep dari kalimat efektif dasarnya. Saya punya kalimat para hadirin seluruhnya dimohon untuk berdiri. Nah, kalimat ini apakah termasuk kalimat efektif? Di chat itu ada Kia ya, Mbak mau tanya, nah tanya apa? Ini coba dijawab dulu nih. Para hadirin seluruhnya dimohon untuk berdiri. Apakah kalimat ini termasuk efektif atau bukan? Nah, coba dikeluarkan suaranya, dijawab ya. Hadirin seluruhnya dimohon untuk berdiri. Nah, apakah ini termasuk? Hadirin nggak perlu seluruh, nggak sih Mbak. Paranya nggak perlu Mbak. Oke, belum Mbak. Nah, memang benar ya jawabannya. Jadi, kalau ada kata para, itu sudah ada kata selanjutnya. Karena para itu sudah menunjukkan arti yang lebih dari satu atau artinya jamak. Kalau ada seluruhnya, itu pakai para. Kelihatannya sopan mana? Para hadirin dimohon untuk berdiri atau hadirin seluruhnya dimohon untuk berdiri. Kira-kira yang perlu dihilangkan adalah yang seluruhnya. Seluruhnya ini dihilangkan. Ini dimiringkan aja ya. Dia nggak perlu. Jadi kalimat ini kalimat tidak efektif, teman-teman. Kebalikannya jadi yang dihilangkan itu yang kata seluruhnya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Penulisannya itu digabung atau dipisah kalau ada kata mohon. Digabung ya teman-teman karena dia tidak menunjukkan letak, lokasi, arah, tempat. Dia kata kata apa nih? Kata kerja ya, verba ya. Jadi dia digabung penulisannya. Yang yang dipisah itu contohnya kayak yang dipasangkan dengan lokasi, arah, tempat. Misalnya di bank berarti tulisannya harus dipasi. Nah, gitu ya. Ini bukan yang benar adalah ini para hadirin dimohon untuk berdiri. Dimohon berdiri ya teman-teman. Untuknya dihilangkan karena nggak perlu ya. Nanti katanya jadi mubazir. Mbak, kenapa paranya masih ditulis? Ya jelas dong, kan yang dihilangkan seluruh. Kalau hadirin tok, namanya. Nah, ini para hadirin seluruhnya yang dihilangkan, dimohon berdiri langsung aja. Untuk juga dihilangkan karena dia mengandung unsur mubazir. Nah, syarat kalimat efektif itu kan harus sunat. Jadinya seperti itu. Soal terakhir nomor 3 ya. Terakhir nomor 3. Saya spill dulu. Oh, oke. Ada pertanyaan dari Ayudhya Kamesti aja. Oke, bentar saya cari dulu.
Bentar ya, saya cari dulu. Oke, Mbak Hanum yang salah ya. Yang hadirin itu sudah bermakna jamak, teman-teman. Dan tidak perlu ditambahkan kata jamak lainnya seperti para, sekalian, atau bahkan seluruhnya. Ya benar, terima kasih tadi ya. Ayu, tadi yang sudah ngomen di chat. Oke, jadi ini diganti apa, teman-teman? Langsung aja ya. Hadirin dimohon berdiri. Gitu. Oke, betul. Yang benar yang seperti ini. Para itu nggak perlu karena dia sudah hadirin itu sudah jamak. Oke, jamak itu maksudnya lebih dari satu gitu ya. Kalau tunggal itu satu. Lanjut nomor tiga, bisa dipahami ya? Bisa dilanjut ya? Ayo, bisa dilanjut ya? Masih mendengarkan? Bisa Mbak? Oke. Di itu aja, dikeluarin suaranya yuk, semua teman-teman yuk. Dikeluarin suaranya aja ya. Kalian lagi pada ngapain? Tidak mau berikan suara. Oke, apa ya? Sampai emot ya. Lanjut ya. Nomor tiga. Bentar, saya cari soalnya dulu. Kita langsung ke ini ya, soal yang agak lebih em, agak lebih panjang. Jadi ada beberapa jenis ya, tentang kalimat efektif itu teman-teman. Ini ada kalimat nih, huruf tersebut dan penjelasan. Ini kelihatan nggak apa saya besarin dikit? Saya besarin ke 12 ya, Ariel. Guru tersebut memberikan penjelasan yang sangat detail dan panjang lebar mengenai materi matematika. Itu kalimat satu. Kalimat dua, hal ini membuat siswa menjadi lebih konsep yang diajarkan. Tiga, kalimat tiga bunyinya. Namun beberapa siswa merasa kebingungan karena penjelasan yang terlalu bertele-tele. Nah, agar kalimat satu menjadi lebih efektif, berarti kita fokusnya ke kalimat satu aja ya. Nih, agar kalimat satu menjadi lebih efektif, sebaiknya diubah dengan cara, nih kalimat satu yang langsung saya hapus. Yang lainnya langsung saya hapus, kita fokus ke kalimat satu. Coba langsung di komen ya, atau dikeluarkan suaranya juga sangat boleh.
Agar kalimat satu menjadi lebih efektif, sebaiknya diubah dengan cara mana kata yang dihilangkan, teman-teman. Coba komen atau bisa bersuara. Itu perbaikan kalimatnya menjadi seperti apa? Terus mana kata yang dihilangkan? Komenannya langsung perbaikan kalimatnya jadi seperti apa ya? Kalian mana kata yang dihilangkan, terus ya gimana ditulis. Saya tertarik dengan komennya begini. Guru penjelasan materi matematika. Berarti yang dihilangkan ada dua kata ya, kata detail dan panjang lebar. Itu kenapa kira-kira? Yang jawabannya begini ya. Bisa dijawab ya. Jawabannya Nadine tadi, kenapa detail dan panjang lebar itu dihilangkan. Sementara jawaban teman-teman yang di bawahnya seperti Ayu dan Dia itu memilih salah satu. Mereka memilih detail. Tapi kalau Nadine dihilangkan semuanya, itu kenapa? Benar ya, jawaban Nadine itu benar. Tapi kenapa dia nggak bisa ngasih, belum bisa ngasih alasannya ya? Jadi yang benar itu dihilangkan keduanya, teman-teman. Jadi jawaban yang benar, guru tersebut memberikan penjelasan. Penjelasan itu kan udah otomatis detail ya, dan panjang lebar. Namanya aja penjelasan. Jadi nggak perlu keduanya. Langsung aja mengenai materi matematika. Dan gitu aja jawaban. Jadi kedua kata ini, kata pasangan ini dihilangkan karena sudah mencakup tentang penjelasan. Gitu. Kata ini berarti masuk kalimat ini termasuk kalimat tidak efektif. Yang benar adalah ini. Oke. Oke. Lanjut ya. Nah, kalimat efektif saya skip dulu sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ke materi yang lain ya. Oke, kita lanjut ke materi yang lain. Berarti share screen dulu. Materi kedua ya, tentang
kata-kata katanya tadi nomor 4 itu tentang kata-kata serapan, Mbak. Itu guru saya nulis. Oke. Itu kita bahas ke kata-kata serapan, teman-teman. Nah, bentar ya, share screen dulu. Tadi kalimat efektif sudah bahas segini. Terus ini kita bahas kata serapan. Kita masuk ke baru aja Eiffel. Apa ya? Baru, halaman baru. Kata serapan. Kata serapan sesuai namanya berarti diserap dalam bahasa asing. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, yang dia diserap kemudian menjadi bahasa Indonesia yang baku, teman-teman. Itu namanya singkat tentang kata serap. Kata serapan di Indonesia jelas banyak ya. Nah, kata serapan itu diperoleh dari cara apa saja? Coba nggak boleh di kata serapan itu boleh itu diserap melalui 4 cara ya teman-teman. Coba di komen apa saja cara itu. Kata serapan diperoleh melalui 4 cara, yaitu yaitu apa saja? Ini ada yang komen nih. Adopsi, pungutan, adopsi. Apa itu pungutan? Ayo dia. Emang ada. Yo, ada 4 cara. Satu, pungutannya yang kurang tepat ya, no? Adopsi. Dua, adaptasi. Tiga, penerjemahan. Empat, nah, kata satu belum melalui 4 cara ini. Ada adopsi, adaptasi, penerjemah, relasi. Nah, coba pengertiannya itu apa saja? Boleh komen ya. Yang seperti apa? Adaptasi yang seperti apa? Penerjemahan yang seperti apa? Relasi yang seperti oh, pungutan itu terjemahan, Mbak. Oke, kita baca satu ya. Adopsi itu adalah pengambilan kata dari bahasa asing secara utuh tanpa perubahan bentuk, ejaan, atau makna. Pengambilan secara utuh itu namanya adopsi. Contoh, contohnya kata apa saja? Contohnya itu film. Dari bahasa Inggris film, dalam bahasa Indonesia pun juga film. Secara utuh. Terus yang kedua itu ada apa lagi? In yang familiar di kita tentang teknologi internet ya. Dalam bahasa Inggris internet, bahasa Indonesia pun sama. Terus vitamin. Nah, dalam bahasa Inggris vitamin, bahasa Indonesia pun sama. Oke, jadi
Jadi itu adopsi paling gampang ya, pengambilan secara utuh ten- tentang kata, tapi dia tidak merubah bentuk sama sekali sama plek. Nah, adaptasi lanjut. Adaptasi adalah pengambilan kata asing, namun ejaan dan lafaznya disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Dari bahasa asing, ejaannya berubah disesuaikan dengan kamus bahasa Indonesia, disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi adaptasi itu kayak kebalikannya dari adopsi ya, pengambilan kata dari bahasa asing, tapi sesuai dengan bahasa Indonesia. Kaidahnya ya, disesuaikan dengan kaidahnya. Kaidah tuh kayak aturan gitu loh dalam Indonesia. Nah, coba kita perjelas lagi dari contohnya ya. Contohnya misalnya kata dalam bahasa Inggris kan sistem ya, pakai I. Berubah menjadi berubah menjadi sistem pakai I. I ya. Terus quality berubah menjadi kualitas. Oke. Terus lagi faktor. Faktor, meskipun dalam bahasa Inggris bacanya faktor, tapi pakai C, dia berubah karena dalam bahasa Indonesia nggak ada C ya. Faktor itu C-nya berubah menjadi K. Faktor. Jadi cara gampang itu adopsi itu sama adaptasi itu kayak kebalikan aja. Yang adopsi bukan sama plek adaptasi yang lanjut ke nomor 3 dan 4. Penerjemahan. Penerjemahan itu adalah pengambilan konsep, kemudian mencari padanan katanya yang digunakan. Kita catat ya. Ini teman-teman bisa nyatet di jadi foto ya. Ketika saya buka screen ini. Oke. Penerjemahan itu besar ya. Terus, ya, di sini. Nanti saya share. Penerjemahan itu pengambilan kata dari bahasa asing, kemudian dicari padanan kata. Padanan kata tuh kayak kata yang hampir mirip gitu ya, kayak sinonim gitu loh. Kemudian dicari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Kata asli dari bahasa asing itu tidak digunakan. Hanya maknanya saja yang diambil. Susah ya yang penerjemahan ini ya. Jadi penerjemahan itu adalah, saya ulangi, kata dari bahasa asing. Kemudian kata-kata di bahasa, terus bentuk kata asli itu tidak digunakan. Kata asli yang di bahasa asing itu tidak digunakan. Hanya maknanya saja yang diambil. Contohnya nih, biar lebih jelas. Contoh kata download. Download.
Download itu kan dari bahasa Inggris ya. Nah, buat diterjemahkan di Indonesia, di dalam bahasa Indonesia, berubah menjadi apa? Siapa yang tahu? Undu. Berubah menjadi undu. Terus kata apa lagi tuh? Di komen. Download itu undu. Terus apa lagi boleh di komen ya? Atau boleh hmm, di unmute ya? Atau apalagi yang menurut kalian masuk dalam kata terjemahan. Terus ada lagi misalnya sel ya. Berubah menjadi sel itu apa teman-teman? Berubah menjadi apa dalam bahasa Indonesia? Sel itu apa? Diskon ya. Oke, kita lanjut ke kreasi nih. Kreasi adalah pengambil konsep dasar dari kata asing, kemudian dicari padanan kata yang sama sekali baru dalam bahasa Indonesia, yang mungkin tidak memiliki kemiripan bentuk dengan kata aslinya. Misalnya kreasi itu dari namanya aja sudah kelihatan ya, kalau kreasi itu membentuk kata baru nih, yang beda dengan makna kata sebelumnya. Jadi kayak kebalikannya dari penerjemahan ya. Kalau adaptasi tadi kebalikan dari adopsi, kalau penerjemahan kebalikan dari kreasi. Kan bentuk tidak memiliki kemiripan bentuk sama sekali dengan kata aslinya. Sesuai dengan namanya ya. Contohnya ini, biar lebih jelas. Contohnya, oh, ya, dan yang berbeda dari terjemahan yang mungkin menggunakan muat. Terus komputer itu adalah konsep alat hitung ya. Jadi komputer yang pakai kan itu sekarang bisa adaptasi. Cara ini kayak misal handphone itu gawe juga sekarang upload menjadi unggah. Oke, handphone menjadi bisa. Oke, ada pertanyaan yang ini.
terkait kata serapan ya. Materi kata serapan. Sebentar, saya buka lagi. Kita lanjut ke materi kedua ya. Dalam uraian, yaitu tentang menemukan ide pokok dan ide pendukung. Oke, ini pasti keluar ya dari SD, SMP, SMA. Kita hanya mengulang tentang ini, tentang ide pokok, ide pendukung. Tapi kalau untuk kelas 12 SMA tentunya lebih detail, lebih jelas, lebih rumit gitu ya teks dan bacaannya. Nah, ini saya kasih dasarnya dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan ide pokok dan ide pendukung? Ide pokok itu sama dengan ya, sama dengan gagasan pokok atau gagasan utama atau kalimat utama. Nah, ini sama ya. Hmm. Jadi ide pokok itu punya banyak sinonim atau nama lain ya, kayak gagasan pokok, gagasan utama, kalimat utama. Nah, pengertiannya tuh apa sih, Mbak? Pengertiannya itu adalah gagasan yang mendasari, yang menjadi pokok. Pokok itu berarti yang utama ya, atau inti yang jadi inti aja. Yang jadi inti dalam sebuah cerita atau teks. Dalam teks. Karena ini kita fokusnya ke teks ya. Terus pendukung, ide pendukung itu sama dengan ide penjelas. Gagasan penjelas, ide pendukung, terus gagasan pendukung nih. Mbak, berarti ide itu sama dengan gagasan ya? Sama. Oke. Kalau saya menyebutkan satu ini, ide pendukung ini berarti maknanya sama dengan ini semua ya. Ide pendukung adalah gagasan yang mendukung sebuah cerita, sebuah teks ya. Oke. Dari sini bisa dipahami enggak? Bisa dikomen atau pertanyaannya sebelum kita masuk lanjut teks untuk mencari ide pokok dan ide pendukungnya. Bisa dikomen ya. Ini dari penjelasan ini ada yang mau ditanyakan dulu enggak tentang ide pokok dan ide pendukung? Bisa dikomen dulu ya, teman-teman ya. Nanti Mbak Hanum lanjut lagi ke selanjutnya. Iya. Sudah? Ini ada yang komen nih. Belum, Mbak. Nah, belumnya di mana? Coba secara langsung ya.
Tanya secara langsung aja, ya. Belumnya di mana? Oh, belum ada pertanyaan. Di Nadine keluarkan suara. Lanjut ya. Oke, kita langsung ke contoh teksnya. Nanti kalian cari ya ide pokok dan ide pendukungnya dari teks yang sudah saya sajikan. Itu ya. Sebentar, kita kecilin dulu. Sebentar ya. Halaman baru aja. Kelihatan? Bentar. Kekecilan bisa dibesarkan kan di layar kalian ya? Nah, itu bisa dibesarkan. Oh, bisa, pakai HP bisa. Itu mana menurut kalian yang merupakan gagasan pokok, mana menurut kalian yang merupakan gagasan pendukung dari itu? Ini nanti itu ya, edit-edit sendiri ya, karena ini tadi untuk saya menjelaskan ke kalian. Jadi mudah font yang mungkin ada jenis apa, ukurannya juga beda nanti edit sendiri ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya mana yang menurut kalian gagasan pokok, mana yang menurut kalian gagasan pendukung? Nanti filenya berarti sendiri untuk kontennya. Pokoknya nanti kirim secara utuhan aja kayak gini. Maksudnya nanti jadi ini teksnya sampai mati ungasan. Ini mana yang gagasan pokok, mana yang gagasan pendukung. Teman-teman dikeluarkan suaranya yuk. Gagasan pokok, gagasan pendukung. Nah, itu contoh teksnya. Ini tak ambil teks deskripsi nggak apa-apa ya, karena dasarnya dulu. Contoh teks deskripsi ini saya ambil dari teks kelas SMP ya, karena biar tahu dasarnya dulu. Ini yang paling gampang untuk dicontohkan. Oke, bisa dikeluarkan suaranya ya. Ini menurut kalian yang ide pokok yang mana, ide pendukung yang mana? Langsung dibahas saja teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Langsung dibahas saja. Nah, ini ada apa nih? Ju, judul nih. Pantai Melasti itu judul. Dalam penulisan judul, huruf pertama itu harus kapital ya teman-teman ya. Kecuali kata preposisi, contohnya di kerja. Nah, kayak gitu nggak usah
Kapital. Pantai Melasti Ungasan berarti yang kapital ya udah huruf P, N, U. Kita lihat nih. Coba nih, saya mau denger suaranya deh. Baca paragraf satu nih. Kathleen. Sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler di Indonesia, Bali mempunyai ratusan pantai cantik wajib dikunjungi. Salah satunya Pantai Melasti yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Tepatnya berada di Semenanjung Bukit Ungasan. Paragraf satu ya, Kathleen. Paragraf berapa, Mbak? Lanjut paragraf dibaca. Gue ya, lanjut paragraf 2 baca. Atau ini Fahri Zulkak. Siapa? Maaf Mbak, suaranya putus-putus. Suaranya siapa? Yang putus-putus. Suaraku? Suaramu? Suara dari Mbaknya, Tuh, Mbak, tadi kayak nggak kedengeran waktu minta dibaca yang kita paragraf baca. berapa. Atau Madinda. Cepet nanti nggak selesai loh. Nah, nih. Nah, dia ya paragraf selanjutnya. Oke. Nah, ini pindahnya Jawa Tarik. Sekitar 7 tahun. Terus banyak aktivitas yang bisa dilakukan di Pantai Melasti, bla bla bla. Menikmati suasana Pantai Melasti, tidak dikenakan biaya alias gratis. Maka dari itu pengunjung diharapkan terus menjaga kebersihan dan kelestarian di area pantai. Nah, menurut kalian mana gagasan utamanya, mana gagasan pendukungnya? Biasanya gagasan utama itu terletak di awal nih, biasanya ya paling wajib. Itu biasanya di awal. Atau disebut dengan paragraf deduktif. Atau sebenarnya itu di akhir disebut deduktif. Di tengah disebut ineratif. Kalau keseluruhan dari paragraf itu disebut apa?
campuran juga bisa ya, awal dan akhir. Nuturnya, gagasan utamanya ini campuran ya, teman-teman. Ada di awal dan dijelaskan dengan uh, penjelas kebersihan dan pelestarian di area pantai. Kata ada. Jadi terus paragraf 2 dan paragraf 3 ini masuk dalam gagasan yang jelas. Yang ketiga, gagasan penjelas. Oh, masih biru. Ini masuk gagasan penjelas paragraf 2, paragraf 3 juga. Nah, gagasan utamanya itu ada di paragraf 1 dan satu destinasi wisata terpopuler di Indonesia. Bali mempunyai ratusan pantai cantik dikunjungi. Salah satunya Pantai Melas, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bali. Tepatnya berada di semenanjung Bukit Ungasan. Nah, di situ dijelaskan tentang Pantai Melas. Itu adalah pantai yang indah yang terletak di Bali. Nah, selanjutnya sampai 3 dijelaskan tentang keindahan Pantai Melasti dan banyak aktivitas yang dilakukan di Melasti. Nah, dipertegas lagi, diperjelas lagi di paragraf terakhir, paragraf 4, itu dengan kata simpulan. Jadi gagasan utamanya ada di paragraf 1 dan paragraf 4. Atau disebut paragraf campuran. Gitu ya. Lanjut nih. Lanjut ke menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ini boleh ya, disesuaikan aja. Misalnya dengan teksnya, terus diagram batang itu berarti menyediakan penggaris, terus kelip lima atau kelipatan pokoknya di sini tingkat kedetailan itu harus benar-benar diuji ya di sini ya. Terus yang kelima itu menggunakan apa nih? Menggunakan kata-kata khusus. Nah, kata-kata khusus itu ada teman-teman. Ada kata umum, ada kata khusus, kata umum dan kata khusus. Kita langsung ke kata umum dan kata khusus ya. Nanti di komen ya, kata khusus dari kata yang sudah saya sebutkan itu apa. Dari namanya udah kelihatan ya. Kalau kata umum berarti kata yang dijelaskan itu secara umum. Kata khusus perinciannya. Misalnya buah, gitu, buah ada macam-macam, sebutin aja jenis-jenis buah. Itu kata khusus dari buah. Nah, ini kata umum dan kata khusus. Di sini saya punya kata umum tuh
pendidikan misalnya. Kata khususnya apa teman-teman? Kata khusus dari pendidikan bisa dokumen dalam chat atau bisa dijelaskan secara langsung ya. Kata khusus dari tentang pendidikan berarti apa aja dong kata khususnya coba saya kasih contoh ya. Satu, ulum. Lanjutkan. Pokoknya yang berhubungan tentang pendidikan kan. Ada apa saja? Perlu di komen ya. Ada kurikulum. Terus apa lagi? Boleh di komen dalam chat. Atau gimana nih? Yuk, di komen ya biar bisa lanjut lagi. Apalagi kata khusus dalam bidang pendidikan. Banyak sekali. Ayo, sebut. Ada apa saja? Kurikulum, terus eh, semester. Terus apalagi? PP, LKS, akreditasi, boleh. Akreditasi, terus apalagi? Yang kalian butuhkan nih, asesmen atau penilaian. Terus bentuk portofolio, tugas kalian tuh ada yang bentuk portofolio dan lain-lain ya. Nah, terus ada lagi nih, Mbak Hinum punya kakak umum. Saya rasa bisa ya. Saya lanjut ke yang ini ya, daripada nggak kesinggung. Oke, dan itu besok ada menentukan ketelah teman-teman. Ketelah istimewaan. Jadi yang baiknya sajikan biasanya biografi tokoh orang-orang terkenal kayak tentang kita. Terus tokoh disandingkan dengan keistimewaan lah. Terus menentukan lanjutan teks. Nah, besok biasanya disajikan teks, terus lanjutan teksnya dari dan kalimat setelahnya jadi titik-titik kalimat setelah dari titik-titik dan kalimat sebelum dari titik-titik itu.
Terus mencermati kesahihan data. Bisa ya ini ya. Terus evaluasi kesalahan kata-kata putus tadi bisa. Bentuk tunggal dan tanda petik dan prosedur bisa satu satu terus konjungsi intrakalimat konjungsi teman-teman konjungsi terdapat dalam kalimat dalam contohnya ya. Terus lagi apa gimana ada pertanyaan ada yang mau ditanyakan enggak? Ini sudah terus. Oke, ini udah menunjukkan waktu pukul 18 ya. 18 ya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti, oh ya kirim nomor WA ya. Nanti tak share yang Word tadi catatannya. Ada yang mau ngirim nomor WA atau gimana nih? Karena sudah mau. Gimana teman-teman? Sudah ya? Ada yang belum paham? Sudah ya? Ya, bisa dikirim Mas Maul. Dikirim Mas Maul saja Mbak. Ya bisa nanti dikirim Mas Maul. Oke ya, saya akhiri ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.